Allah, makasih ya. I love you. Nanti aku nangis. I love you, Dede. Maaf ya. Iya. Sorry terkini. Ya merek kamera mobilnya kurang ada pengen disampaikan mungkin Mau disampaikan nggak? Allah, makasih ya. I love you. Nanti aku nangis. I love you, Dede. Jar, tripod gue Jar, jangan dipekin aja. Aku terharu sih sebenarnya, kayak apa ya, seneng sih sebenarnya, dan plus sedih gitu. Maksudnya ini kayak ini yang aku tunggu-tunggu gitu. Maksudnya sorry aku agak sedih gitu, nggak apa-apa kan. Maksudnya aku terharu gitu bahwa akhirnya aku bisa pulang juga gitu. Maksudnya aku kangen mama, kangen papa gitu, kangen makanan rumah juga gitu. Apa ya, bikin aku kayak ini beneran gak nih gitu. Dan itu ada tulisan welcome home deh gitu. Aduh, sedih gue. Mama sendiri gimana Mak menyambut? Ya, bahagia lah. Udah 5 bulan nggak ketemu. Nggak apa-apa sih. Bahagia lah, udah 5 bulan nggak ketemu Didik kan. Jadi inilah maksudnya buka lembaran baru lah buat Didik ya. Jangan sampai kayak dulu lagi nggak mau noleh ke belakang. Ya, buat pembelajaran ya. Buat Didik gitu aja. Menyiapkan apa aja sambutannya untuk menyambut Iya, itu mah pribadi ya, maaf kita nggak bisa ngomong karena ini kan tradisi nenek moyang juga ya. Ada nasi kuning, ada bubur merah putih, itu untuk syarat aja, maksudnya untuk syarat menyambut Didik. Dan kita nggak undang-undang, cuman family aja. Cuman 5 orang aja untuk keluarga Didik, papanya sama cuci angkatnya. Ya hari ini udah dibikin, tapi maaf nggak bisa diliput ya, karena kita kan masih quality time ya, selama sampai tanggal 11 ya kita quality time. Harap dimaklumin ya, bukannya gimana-gimana, karena kan saya udah lama 5 bulan nggak ketemu Didik. Jadi bukan nggak mau diganggu ya, bukan ya, kita quality time lah, puas-puasin, baru nanti hari Senin kita mulai lagi aktif ya. Mulai aktif. Rencananya mau kemana nih kalau itu tadi? Ada rencana nggak Dek? Enggak, di rumah aja. Mungkin di rumah Di aja rumah kali ya. nanti dia cerita tentang pengalaman dia di RSKO kan. Iya. Saya nggak pernah tahu. Iya. Karena di sana kan nggak pegang HP, juga nggak bisa ketemu juga. Ketemunya pernah cuma sebulan sekali visit. Tapi di sana dokternya baik, suster-susternya juga baik semua. Ya itu yang saya seneng ya, bisa jagain Didik, tawan Didik bagus, makanya dia sampai gemuk juga, naik 11 kilo loh. Iya, aku naik 11 kilo loh. Dan fresh, karena di sana makanannya kata Didik enak-enak, ada Iya. jus sehari 3 kali. Pokoknya RSKO the best, tapi ya jangan minta ke sana lagi. Ya, ya, bagus. Yang dikangenin makanan masakan saya lah, kayak jengkol ya, semur jengkol, terus nasi goreng, mie, semua lah masakan saya yang dikangen. Karena kan di rumah sakit RSKO ada makanan, tapi tidak favorit dia di rumah itu makanannya ciri. Berarti hari ini tante masak buat Iya. ada request gak deh? Pengen dengar Cuman apa? dikit aja Iya, kok. aku ada request Pete. jengkol sama pete. Pete Kamu suka itu? Suka banget. Pete disambelin, udah disiapin jengkol, semur jengkol,
makan sama nasi kuning sama tempe orek. Udah, dia kan vegetarian ya, jadi ya itulah sederhana. Makanya kita maaf karena ini lagi pandemi, kita nggak bisa undang masuk, bukan gimana-gimana, mohon pengertiannya. Aku aja pas masuk ke rumah terus ada tulisan Kangen buat sama kamu. anjingnya juga, yang Mana? imut-imut. Si Selin. Itu, Ambil, Selin, ambilin di kamar. Kira-kira masih ingat nggak Selin sama Kak Ore udah 5 bulan nggak datang Ingat ke rumah? Kayaknya masih inget deh, kayaknya ya. Nggak tahu Ingat juga. banget lah, Gua kan terharu anjing banget. kan penciumannya tajam. Tadi aja udah mau dekat kurang lebih 1 kilo dia udah teriak-teriak, udah cerit-cerit, tahu gitu loh. Pengorbanan dan perjuangan mama tuh bikin aku jadi terharu gitu loh. Maksudnya, nah ini dia. Nih, Sekarang lucu. nah ini. Kena kak, kamu kena ya? Jadi perjuangan mamaku tuh luar biasa banget gitu. Jadi aku benar-benar terharu banget gitu kan. Tanpa ada mama atau papa mungkin aku nggak ada hari ini kali. Maksudnya benar-benar kayak luar biasa banget. Aduh aku kangen juga sama anjing aku kayak gini. Ya, Iya, jadi lebih bersyukur gitu kan. Jadi lebih dewasa lagi. Juga saya seperti yang saya bilang bahwa menghimbau anak-anak muda dan orang lain juga ketika Anda sakit sebaiknya mengunjungi dokter, tidak membeli obat tanpa resep seperti itu. Itu pengalaman yang berharga banget. Ketika Anda sakit, seperti saya ada penyakit kronis insomnia dan paranoid, jadi kalian harus ke dokter. Pasti kontrol. tetap. Dari dulu Tetap juga kontrol. sebetulnya udah dipegang dokter di Dharmawangsa. Cuman karena COVID ya nggak berani, terus Iya. coba-coba beli online gitu loh. Iya. Tapi obatnya ya masih sama. Ya, aku Cuman wajib dia apa-apa. nggak tahu isinya ada benzonya. Itu kesalahanku. Semuanya, makanan, kangen mama, kangen papa, kangen anjing aku yang ini gitu, Pastilah. kangen tempat tidur ya, tempat tidur aku gitu kan, kangen sama cici-cici aku gitu, mereka semua berkumpul demi aku loh. Waktu itu saya dijemput sama Chris Hatta, bukan dijemput, sorry, ditengok gitu, tengok sama Chris Hatta, Bayu Oktara, Robby Purba gitu kan. Mereka dukungannya juga sangat baik sekali ke saya, membuat aku tuh jadi kayak terharu. Oh gimana nih aku terpuruk, ternyata ada yang menghampiri gitu. Sachi juga. Iya, Li Sachi juga, Sachi, Cicili. ada jemput juga. Ya tadi juga ada Barbie Kumalasari. Jadi teman-teman public figure juga ternyata ketika aku jatuh masih ada yang mau menyapa atau sekedar untuk mengunjungi seperti itu. Kalau orang lain itu bilang emang si Roy itu nggak bisa memprediksi sendiri ya gitu atau segala macam, itu biarin aja gitu, orang ngomong apa. Yang penting kan saya sebenarnya waktu sebelum kejadian ini saya udah punya firasat akan ada kejadian yang menimpa saya berhubungan dengan hukum. Tapi kan saya nggak keluar-keluar di YouTube atau apa. Ada catatannya Iya, agenda saya- tanggal 13 April dia ada catat di agenda di HP-nya Iya. bahwa saya mau ditangkap polisi gini-gini. Iya. Cuman dia nggak bilang sama saya. Enggak, aku Agenda nggak bilang. itu ada di HP disimpan dan masih ada saat ini. Iya, dan ini dan juga ketika ditanya mau bisa prediksi apa enggak, saya nggak mau jawab. Intinya gini, ketika saya telah terjadi hal ini, berarti Tuhan itu udah mengizinkan saya untuk melewati kasus ini atau melewati jalan ini gitu. Maksudnya saya ketika orang lain bertanya, mereka nggak tahu sama sekali gitu. Pokoknya yang tahu kan antara saya sama yang di atas. Ketika terjadi seperti bencana yang kemarin, berarti memang bagian dari suratan takdir saya gitu, yang harus saya lewati, bagian Ya. dari cerita hidup saya Tapi- gitu.